Bagian firman Tuhan kita ambil dari Bilangan 20. Kitab Bilangan 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Firman pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang manusia seperti kita, yaitu tokoh Musa. Ya, ada hal yang bisa kita pelajari, namun kita juga bisa melihat bagaimana dalam kekurangan, kelemahan Musa, di situ kita bisa melihat anugerah Tuhan. Ya, tokoh Musa murka yang meluap. Bilangan 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya baca untuk saudara-saudari sekalian. Miriam mati. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin. Dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Jadi apa yang dilakukan Musa di dalam ayat 2 sampai ke-13 ini juga tidak terlepas daripada dia juga mengalami kesedihan ya, karena Miriam mati begitu ya. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemudian Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara-saudaraku, tentu setiap kita tidak asing dengan peristiwa ini, begitu ya. Dan ketika tahun kemarin tim hamba Tuhan memikirkan mengenai tokoh, ya, dan diberikan kebebasan kepada para pekhotbah, saya memiliki tokoh Musa. Kenapa? Karena ini mengingatkan saya tokoh Musa ini ketika saya di 2003 menggumulkan menjadi hamba Tuhan. Tokoh inilah yang menginspirasi, bahkan juga disampaikan oleh hamba Tuhan waktu itu saya dibawa ke Jakarta untuk meneguhkan panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi di dalam segala keterbatasan tokoh-tokoh di Alkitab ini yang adalah manusia juga seperti kita, ya, Tuhan tetap memakai mereka di dalam segala kekurangannya. Begitu juga dengan kondisi kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itulah anugerah. Kalau kita dipakai melayani Tuhan, Tuhan bukan melihat daripada kemampuan kita, tetapi Tuhan juga mengetahui kekurangan kita. Makanya kalau disuruh pelayanan, kita jangan nolak. Ya, justru kita mengucap syukur kalau Tuhan mau pakai kita. Karena Tuhan bisa memakai orang-orang lain untuk melayaninya. Nah, saudara-saudaraku, murka yang meluap. Tentu dalam khotbah hari ini, ya, menyinggung mengenai masalah kemarahan. Dan tentu semua kita mengalami kemarahan, sikap marah, namun mungkin sikapnya beda-beda atau ekspresinya beda-beda. Ya. Nah, sebelum kita membahas kitab Bilangan 20 ini, saudara-saudaraku, saya mengutip dari buku Charles Swindoll, tokoh Musa. Di situ Charles Swindoll menyinggung mengenai kemarahan. Dia mengatakan bahwa, dan dia juga mengambil sumber dari seorang psikolog begitu ya, setidaknya ada 5 tingkat atau tahapan yang dapat menimbulkan kemarahan atau murka. Nah, tahapan pertama itu Bapak Ibu diawali dengan kejengkelan yang ringan. Kejengkelan yang ringan, itu tahap pertama. Dan dalam tahapan ini ditandai dengan kegelisahan yang disebabkan karena adanya beberapa gangguan yang tidak menyenangkan. Contoh misalnya kemacetan. Ya,
atau suara yang berisik. Ya, saya ketika mempersiapkan khotbah gitu ya, atau khotbah-khotbah sebelumnya, saya selalu mencoba mengambil waktu yang tenang. Saya ini orang pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kerja lebih enak pagi. Otak itu on begitu ya. Tetapi dalam masa pandemi, saya mesti belajar untuk menyesuaikan diri kerja malam. Kenapa masa pandemi? School from home. Ya. Jadi ada kejengkelan-kejengkelan, apalagi kalau sinyalnya lemah. Tiba-tiba anak saya ngomong, "Papa kok tiba-tiba hilang?" Ya. Terus si misnya bilang, "Ya, kok tiba-tiba anak Bapak hilang?" Ya gimana, bukan hilang diangkat oleh Tuhan ya, sinyalnya yang hilang gitu ya. Ya itulah kejengkelan yang sifatnya ringan. Lalu dari kejengkelan kemudian masuk dalam tahap berikutnya, apa itu? Dongkol. Ya. Perasaan ini adalah sebuah reaksi dari suatu hal yang kelihatannya tidak adil dan tidak masuk akal. Jadi kalau ada sesuatu perbuatan yang tidak adil dan tidak masuk akal, kita marah, itu karena dongkol, kita dongkol, ya. Terus dari kedongkolan kemudian masuk dalam tahap pertama itu perasaan gusar. Ya, dari jengkel yang ringan, dongkol, gusar. Nah, pada tahap ini mulai timbul perasaan dan hasrat yang kuat untuk membalas dendam. Ingin melawan balik. Ya. Dan setelah perasaan gusar ini semakin menjadi, ya, karena kita membiarkan, akan timbul perasaan geram. Ya. Nah, rasa geram dapat membuat seseorang kehilangan kontrol diri sesaat. Ya. Perasaan geram ini biasanya diperlihatkan melalui tindakan kekerasan. Ya, termasuk memukul. Dan dari rasa geram maka tahap berikutnya adalah timbul murka. Nah, ini tahapan murka ini adalah tahapan yang paling mengerikan. Ya, makanya di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 dikatakan Allah murka, murka Allah. Wah, itu sudah level yang paling tinggi. Ngeri kalau murka Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada tempat persembunyian bagi kita. Nah, murka adalah ekspresi kemarahan tingkat tinggi. Dan kemarahan pada tahap ini paling berbahaya karena orang yang murka, ia kehilangan kesadaran diri sehingga bentuk tindakan atau ekspresi yang ditunjukkan berupa kekerasan yang brutal. Ya, dan dapat mengakibatkan tindakan pembunuhan. Jadi ketika seseorang di penjara, Bapak Ibu sekalian ya, saya bersyukur dipercaya untuk waktu itu membawakan firman Tuhan ke lapas. Ya, dan setelah renungan, ibadah selesai, biasanya kita ngobrol-ngobrol. Ya, pertanyaan itu selalu sama, bukan pertanyaan diagnostik ya. Undang-undang berapa, hukum berapa, berapa lama. Dan itu satu komunikasi yang para napi udah tahu. Ya, lalu saya tanya kepada salah seorang napi, ya, yang dari penampakannya itu gak ada dia kayaknya satu potensi itu jadi seorang pembunuh. Ya, lalu saya tanya, "Pak, kenapa bisa di sini?" Ya, saya masuk dalam kurungan berapa lama, tinggal beberapa lagi. "Kenapa, Pak?" "Saya tuh bunuh orang." Satu orang, Pak, sekeluarga. Buduh, saya bilang, "Kenapa, Pak?" "Ya, karena saya diawali dengan jengkel. Ya, saya marah." Dan itu ternyata berulang-ulang dia terima. Yang namanya orang ada limit atau keterbatasan kesabaran ya. Akhirnya dia merencanakan semuanya, lalu dia bunuh. Pertama kepada orang yang memang membuat dia sakit hati, yang berikutnya kepada anggota keluarga, yang bagi dia saat itu karena dengan murkanya, ini satu keluarga harus habis. Kalau enggak bisa jadi racun dalam kehidupan dia. Nah, saudara-saudaraku, melihat dari setiap tahapan ini, maka kita bisa melihat bahwa timbulnya perasaan murka pada seseorang dimulai dari sesuatu yang kita anggap ringan dan sepele. Ya. Namun jika hal itu terjadi berulang-ulang, saudara-saudaraku, yang kita pikir waktu di awal, is okay lah. Dan kita akhirnya tidak terlalu memperhatikan, dan kita juga tidak jujur pada kondisi emosi atau perasaan kita, itu bisa menuntun diri kita akhirnya ke level sampai kepada murka, marah. Dan tentu murka, marah ini pun bisa terjadi di kehidupan rumah tangga. Misalnya apa? Sikap suami atau istri meninggalkan pasangannya, tidak bercerai tapi meninggalkan. Atau di dalam rumah, intonasi suara, sikap, menjatuhkan, melecehkan pasangan. Mungkin tidak membunuh secara fisik atau memukul, tetapi membunuh melalui perkataan-perkataan di mana kita membunuh karakternya. Ya, makanya kan waktu itu ada bilang pembunuhan karakter ya. Itu. Jadi hati-hati. Makanya tadi saya awal dikatakan sikap kemarahan orang-orang beda-beda. Ada yang langsung jebret ngomong, ada yang dia pendem. Nah, yang pendem ini hati-hati saudara-saudaraku.
Karena juga bisa larinya kemana? Penyakit. Saya waktu itu pernah baca di dalam satu buku tentang kesehatan, kenapa orang bisa sampai stres, frustasi. Salah satunya adalah ada sesuatu yang dipendam dan larinya kepada penyakit. Ya, jadi masalah penyakit ini bukan bicara soal mungkin kita juga tidak jaga makan, tetapi juga kondisi emosi psikis kita. Makanya hati-hati. Ya. Nah, saudara-saudaraku, ya, oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan bagaimana kondisi emosi kita, bagaimana kondisi perasaan kita, khususnya ketika kita berhadapan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang berulang-ulang. Ya, ditambah lagi, karena orang-orang seperti yang akhirnya memendam, mungkin dia adalah orang yang tidak berani mengungkapkan perasaannya atau juga dia membohongi dirinya sendiri bahwa gua mesti sabar. Tapi ternyata dia punya limit keterbatasan dalam kesabaran. Ya, di dalam perbincangan saya dengan teman begitu ya, beberapa teman yang sama hamba Tuhan begitu ya. Ya saya harap para pendeta nggak tersinggung ya. Dia bilang, aduh, kenapa ya kok penyakit pendeta itu adanya jantungan lah, ya. Terus juga penyakit-penyakit yang ini kenapa ya? Terus teman saya bilang dengan bercanda, banyak dipendam sih, bukan memendam lemak, ya, tapi memendam perasaan. Kenapa? Gereja-gereja tertentu yang masih memegang tradisi, hamba Tuhan gak boleh marah, harus senyum. Jadi ya, kalaupun sampai hamba Tuhan diperhadapkan seperti Musa dengan bangsa Israel yang tadi kita baca ya, saya harap Bapak Ibu bisa menangkap kondisi saat itu, harus senyum. Kenapa? Menunjukkan kasih Tuhan. Tapi benar gak? Hamba Tuhan yang adalah manusia juga gak boleh marah. Nanti kita lihat di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan bahas hari ini, firman Tuhan memberitahu kepada kita kondisi emosi Musa yang murka terhadap bangsa Israel yang akhirnya mendatangkan konsekuensi yang harus ditanggungnya oleh Musa. Dan tentu juga dengan Harun, tapi topik hari ini saya khusus fokus pada Musa. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan LAI sendiri pada bagian firman Tuhan yang kita baca memberi judul dosa Musa dan Harun. Pertanyaannya, dosa apakah dibalik perasaan marah atau murka seorang Musa? Ya. Padahal di dalam bagian firman Tuhan tidak disebutkan saat itu Musa melakukan tindakan kekerasan yang brutal, seperti pada waktu dia membunuh ya pasukan Mesir yang pada waktu itu mereka menghabisi orang Ibrani. Kalau kita membaca Keluaran awal-awal itu, kan Musa membunuh kan, sampai dia akhirnya lari kan. Di bagian sini Musa tidak membunuh 1, 2, 3 atau berapa orang Israel, enggak. Tapi kenapa sampai dia akhirnya ya kemarahan dia mendatangkan konsekuensi? Kalau dalam pikiran saya, Tuhan kenapa pilih Musa? Kan Tuhan udah tahu di awal sebelum Tuhan melihat. Ya, kalau memimpin Musa udah kelihatan emosinya tuh. Sampai membunuh orang kan. Bapak sekalian, jika saya kaitkan 5 tahapan kemarahan dengan sikap murka Musa saat itu, maka murkanya Musa itu beralasan bagi saya. Mengapa? Karena tidak mudah Bapak Ibu bagi Musa memimpin bangsa Israel yang besar. Ya. Yang memiliki karakter yang jengkelin. Orang Sunda bilang sebel pisan. Ya. Bukti bangsa Israel menjengkelkan terlihat dari ayat 3 dan 5 yang tadi kita baca. Sampai dia bertengkar. Ya. Di hadapan Musa bertengkar. Nah, ini ayat 3 sampai 5 ini memberitahukan kita tentang kondisi bangsa Israel. Ayat-ayat ini memperlihatkan sebuah pemberontakan kepada Allah, bukan hanya kepada Musa dan Harun sebagai pemimpin. Lalu juga ada sungut-sungut dan pernyataan ketidakpercayaan dari bangsa Israel. Oh, saudara-saudaraku, ketika saya coba search kata sungut-sungut, itu setidaknya ya sungut-sungut yang dilakukan oleh bangsa Israel itu ada di sini 11 kali. Saya orangnya sebutnya bukan orang yang sabar. Ya. Kalau saya ngedengar 3 kali berturut-turut, saya bisa marah. Makanya saya suka bilang sama anak saya, kenapa kamu ngomong itu lagi? Ini sampai lebih daripada 5 kali. Bisa bayangin saudara-saudaraku, itu bersungut-sungut terus kalau kita perhatikan Bapak Ibu di Keluaran awal-awal itu, ketika bangsa Israel mengerang meminta pertolongan kepada Allah, karena mereka sudah tidak tahan hidup dalam perbudakan di tanah Mesir, mereka meminta pertolongan kan, pembebasan kan, dan akhirnya Tuhan punya
seorang pemimpin yang tepat memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Betul kan? Setelah mereka diperhadapkan dengan Laut Teberau, lalu mereka juga dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, apa yang mereka katakan? Dari yang mereka katakan, lebih baik gua mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Lihat, disitulah bangsa Israel itu bangsa yang labil. Di awal minta pertolongan Tuhan, betul, untuk keluar dari tanah Mesir. Tapi ketika diperhadapkan dengan Laut Teberau dan dikejar bangsa Mesir, mereka mengatakan, lebih baik gua balik ke Mesir. Jengkelnya enggak? Jujur, baru 1 kali. Pada waktu mereka kelaparan, lebih baik gua mati di Mesir. Tuh, bawa lagi masa lalu. Ya, makanya saya katakan kepada remaja pada waktu itu, kalau orang suka membanding-bandingkan dengan masa lalu, itu Israel sejati. Ya, kalau di gereja misalnya ada kata ya, hamba Tuhan ini begini gak benar ya. Ada hamba Tuhan yang baru. Lihat tuh, mending yang dulu, hamba Tuhan yang dulu. Pendeta yang dulu jauh lebih baik. Dia keluar nih, masuk yang baru lagi. Mending yang kemarin bagus. Terus-terusan gitu muter-muter. Makanya kalau gereja seperti itu Israel sejati. Cuman masalahnya tiap hamba Tuhan gak seperti Musa yang terus tahan. Betul? Jadi itulah gambaran diri kita sendiri sebetulnya bangsa Israel secara rohani. Karena kita pun suka bersungut-sungut sama Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi ini. Betul? Ya. Saudara-saudaraku, jadi kalau saya merenungkan, beralasan kalau Musa marah, murka terhadap bangsa Israel. Padahal kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bangsa ini telah menyaksikan siapa Allah. Israel telah mengenal Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika mereka menyaksikan Laut Teberau terbelah, kan menyaksikan itu kuasa Allah, bukan karena Musanya. Lalu ketika mereka melihat tiang awan, tiang api, itu juga mereka menyaksikan Allah ada. Ketika mereka juga merasakan lapar, Allah memberikan daging ketika mereka meminta daging. Allah juga memberikan mana selama di padang gurun. Walau begitu, saudara-saudaraku, begitu banyak kasih Allah yang Allah sudah nyatakan kuasa Allah, Israel tidak berubah. Bukti Israel tidak berubah dari bilangan 20 ini. Mereka kembali bersungut-sungut. Bahkan mereka beranggapan bahwa mereka dibawa keluar dari Mesir, hidup di padang gurun. Ya, mereka nggak percaya kepada Allah. Karena mereka beranggapan, wah ini mau dibawa mati. Begitu saudara-saudaraku. Bapak sekalian, Israel adalah Israel yang selalu bersungut-sungut dan memberontak. Inilah mengapa Musa sebagai pemimpin mengalami kesedihan yang amat sangat. Dia juga belum selesai ya mengalami rasa kehilangan dari Miriam yang mati. Ini melihat bangsa Israel. Karena Musa itu bersama dengan mereka. Musa dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Jadi kata sungut-sungut itu waduh selalu dia dengar. Ya. Bahkan ada seorang yang mengatakan juga Musa juga bisa jadi mengalami depresi yang luar biasa dalam hidupnya. Karena memimpin bangsa Israel yang begitu bebalnya, saudaraku. Ya. Bapak sekalian, sampai sini maka kita bisa mengerti dan memahami alasan Musa saat itu murka terhadap bangsa Israel. Yang gampang bersungut-sungut, dan di dalam Keluaran 32 ayat 9 dikatakan bangsa Israel ini tegar tengkuk. Ya. Ketika saya bicara dengan seorang rekan di sini, ya. Kalau ada orang yang bodoh, itu jauh lebih enak karena berarti dia menyadari kebodohan dan mau diajar. Ya. Ada juga orang yang katanya bego. Bego ini udah agak sulit. Ya, kenapa? Diajar tapi gak mau diajar, ngerasa bisa. Tapi bagi saya ada tipe yang ketiga, Bos sekalian. Kalau ketemu orang udah bebal, tegar tengkuk. Dikasih tahu gak mau tahu, tapi sok tahu. Waduh, kalau saya berhadapan dengan orang seperti ini, ya apalagi terus-terusan dalam doa saya, dalam anugerah Tuhan, lebih baik Tuhan yang mencabut saya segera. Kenapa? Susah soalnya. Bebal, tegar tengkuk. Nah, saudaraku, justru Allah memberikan teguran, peringatan, dan konsekuensi terhadap Musa. Saudaraku, alasan Allah memberikan teguran dan konsekuensi kepada Musa yang murka saat itu, karena di balik murka Musa, ada bentuk ketidaktaatan dan tidak menghormati Allah sebagai pribadi yang mengutus Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Jadi hari ini kita akan melihat dua karakter ini
ketidaktaatan dan tidak menghormati Allah, jangan sampai itu pun kita lakukan di balik kemarahan kita. Ya. Nah, saudaraku, jika kita perhatikan dalam teks yang kita bahas hari ini, ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh di depan Musa dan Harun, Allah itu tidak tinggal diam, saudara-saudaraku. Ya. Di ayatnya yang ke-6b sampai yang ke-8, itu Allah hadir menampakkan kemuliaannya. Tapi Allah pun tidak hanya hadir terus diam. Di ayat berikutnya, Allah berbicara kepada Musa dan Harun, memberikan bimbingan, tuntunan apa yang harus mereka perbuat atau lakukan. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan tuh ngasih tahu kepada Musa. Karena Tuhan tuh tahu kondisi emosi Musa. Jadi Tuhan ngasih tahu. Jadi bukan sekedar Tuhan itu menunjukkan kemuliaan terus diam. Enggak, dia berbicara kepada Musa. Ya. Terus, Bapak sekalian, di ayat yang ke-8 dengan jelas Tuhan menjawab permohonan umat Israel dengan suara yang lemah lembut. Ya, jadi Tuhan tuh mendengar juga pertengkaran bangsa Israel, sungut-sungut bangsa Israel. Sebuah jawaban yang sebenarnya memberikan pengharapan di dalam kesesakan. Tuhan ngasih tahu tuh. Dan melalui ayat ini kita melihat sikap Allah yang begitu mengasihi umatnya yang suka bersungut-sungut ini. Ya, yang bebal ini. Karena kasih Allah yang begitu besar sehingga Allah ingin menyatakan sekali lagi penyertaannya di dalam kehidupan bangsa pilihannya. Termasuk dalam kehidupan Musa dan Harun. Tuhan ingin menunjukkan lagi. Nah, saudara-saudaraku, sikap Allah terhadap bangsa Israel saat itu berbeda dengan sikap Musa. Ya, dalam ayat 11, Musa malah tidak berbicara kepada batu itu seperti yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana ia harus lakukan, tetapi Musa memukul batu itu. Bukan sekali Bapak Ibu sekalian, tapi sampai 2 kali. Perhatikan misalnya perintah Allah. Allah itu memerintahkan Musa untuk berbicara kepada batu itu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Dia memukul batu itu sampai 2 kali. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya ketidaktaatan Musa. Tuhan menyuruh berbicara, tetapi Musa malah memukul batu itu. Nah, padahal kembali Allah hanya menyuruh Musa untuk berbicara. Dan dengan ini Musa menunjukkan dengan Musa tidak taat kepada Allah, itu sebetulnya juga Musa menyatakan ketidakpercayaan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku ya, ketika kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita tidak taat pada Allah, sebetulnya di balik ketidaktaatan itu kita tidak percaya sama Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, kita taat. Jadi kalau kita ya sulit ya taat kepada Tuhan, kita kebanyakan tidak taat sama Tuhan. Di balik itu kembali kita tidak percaya sama Tuhan. Karena kalau taat berarti kita percaya sama Tuhan. Nah, Musa tidak taat karena dia tidak percaya sama Tuhan. Nah, ketidakpercayaan Musa itu dikonfirmasi Bapak Ibu di ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Perhatikan kalimat ayat ke-12, kamu tidak percaya. Jadi ini bukti ketidaktaatan Musa karena ketidakpercayaan kepada Allah. Ya. Nah, di samping itu juga saudara-saudaraku, di ayat 12 ini kita bisa melihat kegagalan Musa. Dan di dalam kegagalan tersebut kita juga bisa melihat konsekuensi yang Allah berikan kepada Musa. Ya. Konsekuensi itu karena bentuk ketidaktaatan Musa, ketidakpercayaan Musa. Jadi dalam kehidupan kita, baik seorang pemimpin atau bukan pemimpin, ya, kalau kita tidak taat, tidak percaya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Nah, saudara-saudaraku, di samping ketidaktaatan dan ketidakpercayaan Musa terhadap Allah, di balik kemarahan Musa, ia juga menunjukkan sikap yang tidak hormat kepada Allah. Ya, sikap Musa yang tidak menghormati Allah itu kita lihat pada ayat yang ke-8. Ya, saya bacakan lagi ayat ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Nah, Tuhan di sini memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan segenap bangsa itu dan melakukan mukjizat Allah di hadapan bangsa Israel. Perhatikan kalimat di depan muka mereka. Nah, kalimat ini menunjukkan
Betapa sangat penting Bapak Ibu sekalian bagi bangsa Israel untuk melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Ya. Dengan mata kepala mereka sendiri Bapak Ibu sekalian. Namun apa yang Musa lakukan saat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan telah sampaikan di ayat yang ke-10. Musa berkata, ayat yang ke-10, "Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Apa yang Musa sampaikan dengan kalimat "Hai orang-orang durhaka" itu menunjukkan kalimat yang negatif, arogan. Ya. Saya rasa dalam pengalaman pelayanan saya tidak mendengar dan jangan sampai juga ya terjadi termasuk dalam apa yang saya sampaikan kepada kepada jemaat Tuhan, seorang pengkhotbah mengatakan, "Hai jemaat yang durhaka." Ya, karena apa itu negatif, arogan sekali. Dan di samping itu juga saudara-saudaraku, kata apakah kami harus, nah padahal kan yang membuat batu itu mengeluarkan air, apakah karena kemampuan Musa dan Harun atau karena kuasa Tuhan? Saudara-saudaraku, kata apakah kami harus ini, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini menunjukkan ya, sepertinya Musa itu ingin mengambil peran Allah. Bahwa yang mengeluarkan air dari batu itu adalah karena saya dengan memakai tongkatnya. Apakah kami harus? Nah, saudara-saudaraku, padahal mukjizat terjadi itu karena Allah. Air dari batu keluar air itu karena Allah yang melakukan. Nah, saudara-saudaraku, jadi di sini kata kami seolah-olah Musa dan Harunlah yang mampu dan berhak untuk melakukan mukjizat itu. Ya, seolah-olah mereka lah yang akan menjadi pahlawan di hadapan bangsa Israel. Dan dalam hal ini sebagai bukti bahwa dia tidak menghormati Tuhan yang melakukan mukjizat. Justru dia ingin mengambil alih atau peran Allah yang sebetulnya enggak bisa. Manusia enggak bisa mengambil peran Allah. Saudara-saudaraku, di dalam peristiwa ini kembali kita melihat kegagalan Musa di dalam kepemimpinannya. Kepemimpinan Musa yang mengalami kegagalan berbanding terbalik dengan pola kepemimpinan Tuhan Yesus yang patut kita teladani, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi ini, tidakkah ia mempresentasikan kasih dan kekudusan Allah? Bahkan kalau kita baca dalam kitab Yohanes, yang mengatakan makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapakku. Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, ya, namun dia juga manusia sejati, dia tidak sampai lupa diri siapa yang mengutusnya. Sedangkan manusia terkadang sebagai ciptaan yang diciptakan oleh Allah tidak sadar diri atau tidak tahu diri. Siapakah Allah, siapakah kita? Makanya kenapa ada bentuk-bentuk kesombongan dari manusia. Contoh bentuk kesombongan di dalam pelayanan. Ketika kita dipercayakan untuk memulai suatu pelayanan. Mungkin kita berpikir, ini karena saya yang memulai. Padahal kita hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memulai suatu pelayanan. Makanya saya teringat sekali dengan beberapa pendeta senior yang sudah emeritus. Dia mengatakan kepada saya dan istri, pada waktu kami masih di Bogor waktu itu. Ketika kita memang waktunya pensiun emeritus, suatu saat nanti, kita harus belajar untuk rendah hati. Hiduplah di dalam seorang hamba Tuhan yang sudah memang emeritus. Bukan berarti nggak pelayanan lagi. Makanya ada satu pendeta, dia mengatakan, saya sengaja tidak mau terlibat dalam struktur organisasi. Kenapa? Dia pun manusia yang rentan. Apalagi jemaat sudah merasa bergantung kepada beliau. Ya, dia bilang, jangan sampai saya terus menancapkan cakar saya di gereja. Maksudnya apa? Sayanya gak ada, tapi saya masih memegang kendali. Makanya pendeta tersebut menjadi teladan bagi kami ketika memang Tuhan percayakan kami sampai pensiun, sampai emeritus begitu ya. Betul-betul tidak masuk dalam struktur, tetap pelayanan hadir dalam gereja tersebut, tapi tidak sampai ingin terus berperan. Kenapa? Karena dia katanya kalau udah pendeta emeritus pensiun, itu ada loneliness, kesepian.
Terus ada merasa tidak berguna. Kenapa? Selama ini jemaat apa-apa tanya sama dia, bergantung sama dia. Yang padahal waktu pelayanan dia ngerasa ribet gitu. Aduh riuh banget ya jemaat kok bergantung banyak tanya. Tapi ketika udah pensiun, aduh ngerasa kesepian gitu loh. Makanya dia juga mengatakan nanti kalau udah Andri sama Yumin ya, kalau sampai Tuhan izinkan kalian umur panjang pensiun emeritus, mulai doakan apa yang mau kalian kerjakan untuk pelayanan ke depan. Nah pendeta ini memberikan contoh. Walaupun di usianya sudah sangat-sangat senior, dia belajar buat PowerPoint, terus dia tulis buku, dia baca buku, dia buat ringkasannya. Ketika diundang pelayanan, dia menyampaikan gitu. Ya. Nah, saudara-saudaraku, jadi di dalam kegagalan Musa, ternyata juga ada hal yang bisa kita pelajari untuk kita tidak sampai jatuh seperti yang Musa alami. Nah, saudara-saudaraku berbicara mengenai kepemimpinan, maka sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin. Setidaknya kita saat ini memimpin bagi kehidupan kita sendiri. Ya. Dan agar kita tidak menjadi seorang pemimpin yang gagal, maka ingatlah untuk selalu menghormati kekudusan Allah. Menghormati bahwa apa yang selama ini saya lakukan dalam pelayanan, yang miliknya atau punya itu adalah Allah sendiri, bukan saya. Ya. Dan tentu kita pun mesti belajar untuk menyatakan karakter Allah di dalam kehidupan pelayanan kita. Nah, saudara-saudaraku, dengan kita belajar dari kegagalan Musa dalam hal emosinya, apakah berarti kita tidak boleh marah? Seperti yang saya sampaikan di awal khotbah. Ya, di dalam gereja tertentu yang megang tradisi, hamba Tuhan gak boleh marah. Kalau hamba Tuhan sudah marah, itu sudah dosa. Jemaat tidak senang. Bahkan berani mengatasnamakan Tuhan juga tidak senang. Kemarahan seperti apa dulu? Kalau kemarahan kita ternyata memang ada ketidaktaatan dan tidak hormati Tuhan, tentu Tuhan pasti marah. Nah, saudara-saudaraku, apakah ketika kita dikatakan tidak boleh marah, berarti manusia tidak boleh mengekspresikan kemarahannya dengan akhirnya kita menipu diri? Bahkan juga anak Tuhan gak boleh marah. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana dengan peristiwa Tuhan Yesus ketika ia menyucikan bait Allah? Mari kita buka dalam kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Saudara-saudara berharap bisa membayangkan ya kondisi saat itu ya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar itu dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Nah, sekarang kalau saya mau katakan berargumen, bagaimana dengan Yesus sendiri? Itu ketika Tuhan Yesus membuat cambuk, memporak-porandakan orang waktu itu berjualan, lalu sampai membalikan. Itu Yesus lagi marah enggak? Saya tanya saudara, walaupun pakai masker bisa jawab kan? Hah? Yesus marah enggak? Mau bilang Yesus enggak marah? Kalau saya nih lepas ikat pinggang saya, ya saya gambarin, saya balikan nih mimbar. Bisa enggak? Enggak bisa ya? Hah? Mimbar kecil sebalikan gitu. Ya, terus ada yang jualan di depan saya porak-porandakin bilang, itu mah Pak Andri nggak marah. Mungkin yang sakit bukan saya tapi Bapak Ibu kali ya. Atau Bapak Ibu punya kemarahan lebih luar biasa. Kalau kita perhatikan dalam teks ini jelas Yesus marah, tapi Yesus marah itu bukan di balik itu ada ketidaktaatan atau ketidakhormatan. Justru dia ya ingin menunjukkan bagaimana bait suci itu Allah itu begitu kudus. Jadi kalau marah kita, saudara-saudaraku, karena kita tahu ada sesuatu yang tidak kudus di depan kita. Dan Tuhan pakai kita memang. Kita marah. Tetapi tentu saja di dalam kemarahan ini, ya, jangan sampai kita menghancurkan saudara seiman kita. Kenapa? Walaupun Tuhan memakai kita, kita ini adalah sama-sama orang berdosa. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau di gereja ada disiplin. Itu bukan bermaksud menghancurkan jemaat atau kita senang-senang aja ya dengan melihat jemaat disiplin. Enggak. Disiplin itu sebagai tindakan yang sudah berkali-kali dikasih tahu tapi enggak mau dengar, baru disiplin. Makanya di dalam disiplin gereja yang benar adalah bukan hanya kita menyatakan dosa yang diperbuatnya, tetapi juga kita membimbing agar orang itu kembali kepada firman Tuhan.
Makanya ini bagian daripada pastoral, penggembalaan. Jadi saya tidak setuju ketika ada gereja yang hanya bisa ngasih tahu dosa jemaat, kamu gini. Tetapi dia dilepas begitu aja. Sebodoh teuing, nggak bisa. Harus dibimbing. Nah ketika dibimbing, tentu perlu ada kesepakatan. Baik yang membimbing dan dibimbing. Nah masalahnya di gereja, saudara-saudaraku, ketika ada disiplin, ketika hamba Tuhan sudah siap membimbing dengan firman Tuhan, jemaat malah pindah gereja. Benar kan? Keanggotaannya nggak pindah, tapi pindah gereja. Nah, ini ada satu sharing yang saya teringat Bu sekalian. Saya waktu praktek di kota kecil, ya. Jadi ada jemaat yang dia itu ditegur oleh pendeta dengan 4 mata loh ya, tidak mempermalukan di mimbar ya, dengan 4 mata. Ini jemaat nggak senang. Padahal baru ditegur, belum disiplin. Jemaat ini langsung pindah gereja. Keanggotaannya nggak pindah, pindah gereja. Udah gitu, ya, dia pindah ke satu kota di mana pendeta ini teman dekat si pendeta yang tadi menegur. Terus pendeta bilang, ini ada jemaat dari gereja kamu tuh pindah ke sini. Ngomong-ngomong, kenapa masalahnya? Dia ngomong ngasih tahu gitu. Oh gitu, ya udah. Saudara-saudaraku, ini betul-betul kejadian yang walaupun bukan di alami saya, tapi saya baru betul-betul mendengarkan ya. Lalu ketika si pendeta yang menelpon tadi besuk ke jemaat ini dengan mengajak pendeta yang menegur. Berarti si gembalanya ya gitu ya. Si jemaat kaget. Langsung besuk oleh 2 pendeta. Semakin kaget kenapa? Yang membesuk juga pendeta yang menegur. Waduh gimana? Udah kan, gak bisa lari. Lalu udah gitu dia bilang, si pendeta yang bukan menegur itu ya. Pak, saya sama bapak ini, gembala bapak, dia bilang, teman baik. Dan saya tidak mau merebut jemaat. Ya. Jadi pendeta tahu diri, jadi dia tidak mengambil keuntungan. Ada jemaat yang pindah, wah puji Tuhan ya. Jadi di sini uang persembahan nambah gitu ya. Enggak, dia bilang, kamu ada dosa kan? Terus dia bilang, ya. Sing, ya orang Jawa ya, pakai sing gitu ya. Sing ini pendeta kamu itu baik loh. Dia itu perhatiin kamu. Anggap ini sebagai bapakmu. Kalau kamu pindah ke saya, kata bilang itu. Di gereja kami juga ada sistem. Kalau Sing mau pindah ke saya tanya kenapa kamu pindah? Terus dia bilang, ya memang saya dosa, tapi saya juga melihat gereja yang sekarang yang saya selama ini ibadah tidak sempurna. Jadi saya pindah ke gereja bawah. Terus dia bilang si pendeta yang ini, di gereja saya juga tidak sempurna. Kamu masuk sekali 2 kali masih merasa nyaman. Coba nanti kalau kamu jadi ya, saya tunjuk majelis. Kamu akan kaget-kaget, udah gitu kamu pindah lagi. Pasti penting ya kamu sekarang, kalaupun pindah, punya alasan yang jelas. Wah, terus akhirnya si jemaat ini, yang tadinya dia sulit untuk mengakui tindakan itu salah, dia dalam pindah gereja karena dia ditegur gitu ya. Akhirnya dia dalam proses beberapa minggu berikutnya, dia datang kepada gereja ke pendeta yang menegurnya. Dia bilang, Pak, saya baru menyadari, ternyata Bapak itu baik sama saya, memperhatikan saya. Bahkan Bapak sudah meluangkan waktu untuk membimbing saya, tapi saya malah lari pindah gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini suatu peristiwa yang nyata, ya, yang diserikan kepada saya. Kalau sampai gereja mengambil tindakan disiplin, itu bukan karena tanpa pertimbangan atau tanpa perhitungan. Kalau mau ngambil nyamannya, ya, dan seorang hamba atau pemimpin itu gak mau ribut sama jemaat, sebodoh amat jemaat melakukan dosa. Toh yang bertanggung jawab siapa? Bukan saya kan, tapi Bapak Ibu sendiri. Tetapi kami hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membimbing, memimpin. Jadi bersyukurlah kalau sampai terjadi Bapak Ibu didisiplin. Tetapi sebelum didisiplin, ketika hamba Tuhan sudah menegur, dengar. Saya percaya hamba Tuhan di GKM Hosana ya, tidak sampai sewenang-wenang menggunakan kekuasaan atau jabatannya untuk ya menegur jemaat. Karena di dalam pertemuan hamba Tuhan saya sendiri hadir. Ketika ingin menegur jemaat, kami juga berdoa terlebih dahulu dan bagaimana caranya supaya tidak tersinggung. Nah, Bapak sekalian, kembali. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia tidak boleh marah, saudara-saudaraku. Yang firman Tuhan katakan adalah jangan sampai kita menyimpan kemarahan sehingga akhirnya jatuh pada dosa. Di dalam Galatia 5:20,
Efesus 4 ayat 26 dan 31. Jadi marah boleh saja sejauh kita memiliki alasan yang jelas, dasar yang kuat. Ya misalnya tadi saya contohkan, kalau kita melihat saudara seiman kita melakukan perbuatan dosa yang berulang-ulang, walaupun sudah ditegur baik-baik, jelas kita boleh memarahinya. Tetapi memarahi bukan bermaksud untuk menghancurkan. Karena saudaraku, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, berarti kita sudah tidak menghormati Tuhan. Kalau kita sudah ditegur, jelas ada dosa, berulang-ulang kita lakukan. Nah saudaraku, jika kita kembali kaitkan dengan apa yang terjadi dengan Musa dalam hal kemarahannya. Ingat, jangan sampai kemarahan kita mengandung ketidaktaatan terhadap Tuhan, karena sikap tidak percaya pada Tuhan. Terus ketika kemarahan kita mengandung ketidaktaatan dan ketidakpercayaan pada Tuhan, maka akan mengakibatkan kita jatuh dalam dosa, dan tentu saja hal tersebut dapat mendatangkan konsekuensi bagi kita sendiri. Ya, di samping kemarahan kita jangan mengandung ketidaktaatan, maka janganlah juga kemarahan kita membuat kita tidak menghormati Allah. Jangan mengambil alih peran dan bagian Allah. Jika kita saat ini sedang marah karena seseorang telah membangkitkan kemarahan kita, maka sebagai bentuk kita mau belajar menghormati Tuhan, serahkan kemarahan kita pada Tuhan. Nyatakan, ungkapkan kemarahan kita ya dengan terbuka di depan Tuhan. Ya. Kita ungkapkan kepada Allah, Bapa, saya marah, saya nggak tahan, saya ingin nangis, bahkan saya ingin, mungkin ya ada keinginan untuk membalas. Tuhan, saya marah. Terus kalian kenapa kita ya belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Karena di dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan begini. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan melihat pembalasan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Allah memiliki waktu dan cara tersendiri dalam menyatakan murkanya yang jauh lebih mengerikan. Jadi saudara-saudaraku, kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Kita terbuka. Mungkin kita sulit ngomong sama jemaat atau rekan pelayanan, kita punya Tuhan yang mendengarkan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampai kemarahan kita pendam, akhirnya kita ya membuahkan daripada pembalasan dendam. Jadi Bapak sekalian, jika ada perbuatan yang hendak ingin kita lakukan sebagai ekspresi kemarahan, namun hal itu bisa menjatuhkan kita ke dalam dosa, segera minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan tolong kita. Bapak sekalian, setiap orang berpotensi menjadi marah, betul? Setiap orang. Namun yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara kita untuk mengendalikannya. Dan dalam hal pengendalian ini, libatkanlah Tuhan. Ya, agar kemarahan kita tidak berakhir pada dosa. Kita libatkan Tuhan. Jadi jangan hanya kita meminta pertolongan kepada seorang konselor, baik juga, atau mentor rohani kita, baik. Tetapi jangan lupa, yang perlu kita minta adalah kepada Tuhan sendiri. Minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, saudara, keberadaan Musa yang memiliki emosi yang kadang sulit dikendalikan, sehingga akhirnya ia menanggung akibatnya, bukan berarti Allah tidak mengasihinya dan menyesal memilih menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Jika kita mengingat saat Tuhan Yesus di atas gunung, yang kita kenal dengan transfigurasi, di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36, ketika Tuhan dimuliakan, di situ ada dua tokoh, yaitu Elia dan Musa. Ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah kegagalan Musa, kelemahan Musa, namun dalam anugerah dan kasih Allah, Musa tetap diakui sebagai hamba-Nya yang berkenan. Ya. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini kita masih bergumul dengan emosi atau kemarahan kita. Kita sendiri merasakan kesulitan untuk mengendalikannya. Sehingga terkadang kita gagal dan kemudian akhirnya kemarahan kita yang kita ekspresikan kepada seorang, orang itu telah terluka. Orang itu merasa disakiti. Entah itu dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Saudara-saudaraku, belum terlambat untuk kita meminta ampun kepada Tuhan. Dan juga kita mengatakan minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Saya minta maaf. Nah, saudaraku, di akhir khotbah saya ini saya ingin membagikan juga satu kisah nyata begitu ya. Saudaraku, jadi setiap praktek pelayanan saya bersyukur Tuhan tempatkan di satu gereja yang ada hal-hal yang bisa saya pelajari, termasuk daripada perubahan anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, pada waktu itu saya praktek di kota Surabaya. Waktu saya praktek itu,
Saya bertemu waktu beberapa minggu praktek begitu ya. Saya melihat ada sesosok pria yang sudah berkeluarga, itu tubuhnya itu gede. Ya. Itu kalau saya berdiri, dia berdiri, tinggi saya itu baru nyampe pundaknya dia. Ya. Dia itu punya Harley. Jadi kalau Harley kan nggak sekerempeng saya ya. Harley itu gede. Karena dia pernah bawa ya waktu membimbing anak-anak muda. Kalau main bola basket, saudaraku, dia tuh cuma pegang satu bola gitu. Kebayang ya, gedenya segede apa? Dan dia punya istri, ya, tingginya seperti Bu Novi, ya, terus kecil, ya, udah gitu. Sebelum dia di dalam Tuhan atau dia sebagai Kristen tapi Kristen KTP, dia kalau marah itu gampar istrinya. Tuh bayangin, bola basket dipegang begini, itu muka pipi istri segimana sih kalau digampar? Iya kan? Jadi kalau marah luar biasa. Sehingga anak-anaknya pun takut sama papanya. Suaranya waduh. Ya, kalau ngomong itu karena saya pernah diajak makan gitu, bukan buat digampar ya. Diajak makan jam 11 malam di kota Surabaya gara-gara makan nasi sambal. Duh. Ayo keluar ikut sama Om. Aduh, gua mau tahu digampar lagi ya. Ya Pak, saya ikut Om. Wah dia cerita, nah itulah yang cerita saya dapatkan. Jadi dia paling benci sama pendeta penginjil. Untung saya masih praktek, kan belum penginjil ya, gitu ya. Jadi kalau dibesukin sama orang gereja, apalagi majelis itu paling benci lah. Dia masuk ke kamar atau dia pergi keluar. Baru sekalian, tapi saya melihat di sini juga peran seorang istri. Sebetulnya dari sisi mata manusia ya dengan suka digampar, udah gitu omongannya kasar orang ini. Dia punya alasan untuk bercerai atau meninggalkan tanpa bercerai. Tapi istrinya, dia terus bawa dalam doa. Gak tahu kenapa, istri itu punya satu keyakinan bahwa Tuhan bisa merubah dia. Udah begitu, betul lah. Jadi ketika saya praktek, si Om ini udah berubah. Dan dipakai luar biasa pelayanan. Khususnya menangani anak-anak yang marah. Karena dia pengalaman sendiri. Begitu ya. Dia anak muda. Ngomong apa sama anak muda tuh, si anak muda tuh juga dekat. Jadi menganggap si Om ini juga bapaknya sendiri gitu. Luar biasa. Dan ketika saya mendengarkan dia sharing waktu makan nasi sambal jam 11 itu ya malam. Saya dengerin gitu ya. Wah saya yang tadinya agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Saya terbangun karena kesaksian itu. Dan dia bilang begini. Saya ada suatu peristiwa, dia bilang, saya akhirnya disadarkan. Bahwa kemarahan saya ini sudah melukai dan menyakiti istri saya dan anak-anak saya. Hal itu bisa dia sadari kenapa? Karena kasih Tuhan. Dia disadarkan. Jadi saudara-saudaraku melihat kesaksian ini. Saya juga orangnya pemarah. Istri saya tahu. 10 tahun saya, ini jalan 11 tahun. Ya, istri saya tahu, saya itu orangnya marah. Ya. Dan istri saya juga selalu mendoakan. Ya. Bahkan kalau saya marah, istri saya suka bilang begini. Apa yang membuat papa marah? Itu pertanyaan menolong. Kenapa? Karena orang suka marah, orang yang marah ditambah perut lapar, gak pakai ini kan? Jadi kalau ditanya, mikir jadinya, kenapa gue marah ya? Gitu kan? Ya saya bersyukur, istri saya juga menolong. Ya. Jadi saudaraku kembali, kalau kita punya pergumulan kemarahan, kita minta pertolongan Tuhan. Kemarahan itu Tuhan juga berikan, tetapi sesuatu hal yang untuk kudus. Ya, makanya kalau tidak salah, Pak Stephen Tong membuat satu buku emosi yang dikuduskan. Ya, jadi harus kita kuduskan. Oke, jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menolong kita semua, ya, dan tentu tidak terlepas daripada kita sebagai jemaat Tuhan. Kita sebagai sama anggota tubuh Kristus, ketika ada orang yang bergumul dengan kemarahan atau hal-hal lain, kita seharusnya saling mendukung dalam doa. Kita menjadi teman seperjalanan untuk saudara seiman kita ini juga mengalami yang namanya kasih Tuhan. Dan kalaupun dia sampai marah, dia lebih jauh bisa mengendalikan. Dan itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, apa yang menjadi kegagalan Musa saat itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, kami sungguh bersyukur di tengah kekurangan, kelemahan, kegagalan Musa, kami melihat bagaimana kasih Tuhan yang terus menuntun kehidupan anak-anak Tuhan, bukan hanya Musa tapi juga kami sendiri. Oleh karena itu Tuhan, jika seandainya di antara kami, baik yang mendengarkan firman Tuhan di gereja bahkan juga di rumah, mungkin ada yang bergumul dengan kemarahan, bahkan sampai ingin ada atau menyimpan pembalasan dendam.
Tuhan tolonglah supaya Tuhan yang mengambil alih, mengambil bagian dan peranan dalam kehidupan kami dari sisi emosi ini. Supaya jangan sampai Tuhan, kemarahan kami ini menggiring kami, menuntun kami jatuh dalam dosa. Sekali lagi Tuhan, hanya dalam kasih kemurahan-Mu, di mana Engkau adalah Allah yang mengetahui siapakah kami patut bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.